Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ningwati. Kali ini Ningwati berada di Amstel apa ini? River. Amstel River. Amstel. Bersama Adisti Anggraini. Halo. Dia seorang YouTuber, juga seorang wanita karir, juga seorang ibu, dan juga seorang multitalent. Semuanya ya. Iya, dan Ningwati kali ini mau wawancarai dia seputar semuanya. Dia kan pernah hidup di Dubai ya. Ya, betul. Nah, itu aku mau tahu bagaimana, apa ada beda dengan hidup di Belanda dengan bekerja di Belanda. Bagus kan? Ikuti ya terus ya. Kamu di Dubai sudah 7 tahun ya. Dulu 7 tahun di Dubai ya. Aku tahunya dia karena aku sering lihat YouTube-nya ya. Jadi ceritanya dia, keseharian dia itu aku sudah tahu. Makanya sekarang aku mau tanya langsung ya. Boleh dong. Iya. Aku panggilnya tante ya, teman-teman, soalnya Beda 21 tahun. jadi aku nggak bisa panggil dia kakak. Kakak terlalu jauh ya. Terlalu Tante. jauh ya. Lucu ya, aku baru pertama banget ini ketemu, tapi karena aku sering nontonin YouTube-nya, jadi kayak udah kenal lama ya tante ya. Iya. Ya, apa tante? Tadi yang Oh, ya. di Dubai. Ya, jadi di Dubai itu aku 7 tahun dari 2010 sampai 2018 lah ya. Officially. Gara-gara aku keterima kerja di Emirates Airlines Oke. sebagai pramugari. Wow. Ya, itu sebabnya. Nah, bedanya hidup di Dubai sama hidup di Belanda. Nomor 1 tante, apa coba? Pajak, nggak ada Iya, pajak pajak. di Dubai. Itu yang bikin enak. Bener. Middle East nggak ada apa ada. namanya? Iya. Nggak ada pajak waktu itu ya, tahun 2010 sampai aku keluar dari Dubai itu aku nggak pernah bayar pajak. Jadi bukan nggak pernah bayar pajak ya, maksudnya gajiku nggak dipajakin, nggak kena pajak. Jadi kalau kita dapat kontrak kerja yang tertera di kontrak, ya udah itu yang kamu dapatkan. Oh. Jadi tuh enak bener ya? enak bener. Jadi pas aku pindah ke Belanda aku langsung kaget karena semuanya dipajakin kan. Iya. Jadi itu perbedaan signifikan ya. Yang kedua ya culture ya, Culture, sangat ya. berbeda. Kalau di sana kan panas ya. Oh ya, itu betul juga ya, udara juga, cuaca. Tapi kamu seneng panas apa yang seperti di Belanda gini? Aku seneng panas sebenarnya, tapi Gitu ya? nggak panas kayak di Dubai. Iya. Aku senang di negara tropis karena kita emang dari Indonesia ya. Dari Indonesia, Iya. iya. Cuman sekarang udah di Belanda hampir 4 tahun, senang juga tante, karena ada perbedaan itu. Jadi kayak ada sesuatu yang ditunggu gitu. Oh, nanti Iya, nanti musim panas summer. ngapain ya? Iya, Nanti musim semi ngapain ya gitu. Jadi selalu ada yang ditunggu dan berbeda. Meskipun kalau lagi musim dingin aku nggak suka. Aku suka dingin. Oh ya? Iya. Oh. Aku nggak betah panas Panas karena ya, aku Tante. nggak bisa terlalu banyak keringet ya. Jadi, Iya. aduh. Gerah ya. Mm-mm. Betul. Kalau dingin bisa dikasih jaket, kalau panas Iya, mesti nyebur iya Iya, makanya. gitu. Oh gitu, jadi ya bagus lah. Nah, sekarang kan kamu kerja di perusahaan asing USA ya, kalau nggak salah. Itu udah berapa tahun, Adis? Sekarang ini aku sudah 2 tahun kerja di situ, perusahaan milik Amerika. Sebelumnya aku kerja di Hotel Marriott Oh. di Leidsplein. Oh, Let's Plan Amsterdam. Iya. Oh, bagus itu. Itu kerjaan pertama aku di Belanda, What look sebagai di banketing tante. oh banketing. Iya. Oh. Jadi karena dari pramugari waktu itu aku masuk waktu pindah ke Belanda, ngapain ya cari kerja, bingung kan ya? Benar. Karena aku punya pendidikan di Indonesia, tapi pengalaman kerjaku paling lama di Dubai kan, sebagai Pramugari. Jadi pasti customer service kan kalau aku mau cari kerja. Iya. Terus ya udah aku bikin kirim surat lamaran, kayaknya setiap hari tuh aku kirim 10 random aja semuanya, pokoknya semua kerjaan aku apply tante yang berhubungan dengan customer service dan administrasi ya tentunya. Kayak gitu aku apply terus karena banyak yang tanyakan sama aku kan, gimana cara dapat kerja di Belanda. Caranya kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti sekarang itu bagaimana? Lewat biro jasa atau kamu ngelamar sendiri kemana-mana? Gitu yang kedua, aku ngelamar sendiri kemana-mana. Waduh, hebat. Sebenarnya waktu aku masih di Dubai, aku udah mulai cari-cari kerjaan. Jadi aku memang bilang di CV-ku kalau aku akan siap bekerja bulan sekian gitu. Jadi aku udah rencana kapan aku resign dan aku udah mulai cari pekerjaan 5 bulan sebelum aku
memutuskan untuk berhenti kerja dari Emirates secara resmi. Oke. Jadi aku pengen tahu aja pasarnya gimana sih, apa yang mereka butuhkan gitu. Meskipun nggak ada yang kembali ke aku, nggak ada yang balas gitu ya. Ya udahlah, ngapain rekrut kamu kalau belum selesai, belum siap kan. Ya, tapi aku coba anyway. Jadi namanya juga nyoba kan ya. Sampai aku pindah ke Belanda tahun 2017 karena mau melahirkan. Nah itu aku dapat panggilan pekerjaan interview tapi secara online, juga perusahaan Amerika ya. Karena ketika itu aku nggak bisa bahasa Belanda, sampai sekarang juga masih belum bisa. Cuman aku selalu cari perusahaan internasional, perusahaan Amerika atau perusahaan yang tidak harus pakai bahasa Belanda gitu ya. Aku apply, aku lagi hamil besar ya, aku online interview, tapi aku nggak bilang ke dia kalau aku hamil ya, buat apa kan cuma segini ya. Karena pengen tahu aja Tante, karena udah lama kan 7 tahun kerja di perusahaan yang sama di Emirates, aku nggak ada pengalaman lain gitu, aku kaku mau interview pekerjaan gimana nih gitu kan ya, bingung. Untungnya Ernest bantu ya, suamiku itu selalu support kalau hal kayak gini, jadi aku dikasih meeting sama orang HRD di perusahaan dia untuk ngetes aku latihan interview. Bagus itu. Jadi aku latihan sama dia, terus di interview sama perusahaan itu nggak diterima, tapi belajar kan jadinya ya. Gitu aja. Jadi aku interview berapa kali sampai akhirnya dapet pekerjaan pertama di Marriott. Nah dari Marriott itu aku cari pekerjaan lagi ke sini karena waktu itu aku kerja di banqueting, pakai shift ya waktunya. Senang gitu, teman-temannya juga koleganya semua muda-muda kan ya, di hotel kan seru ya, orangnya baik-baik, wah senang pesta segala macam. Tapi pas aku habis melahirkan tuh anakku udah mulai besar ya, Kirana udah setahun lebih, terus aku pikir kok aku pengen punya pekerjaan yang lebih menjanjikan. Iya, dan juga cari waktunya gitu yang weekend bisa libur Tante ya. Karena aku dulu di pramugari juga sama, weekend nggak libur. Kadang-kadang hari-hari besar nasional, holiday aku nggak libur, liburnya lain gitu. Aku pengen kerjaan biasa gitu, kerjaan orang normal lah, yang Sabtu Minggu libur, terus bisa liburan sama anak pas liburan sekolah. Carilah aku corporate jobs gitu, cari pekerjaan-pekerjaan kantoran, juga dibantu sama Ernst. Kita LinkedIn aja, aku coba semua pekerjaan yang menurut aku cocok gitu ya. Aku cari di administrasi lah tentunya ya, yang semua orang bisa. Karena basic aku itu pendidikanku dulu di pertanian sebenarnya. IPB. Orang Bogor. Susah kan carinya ya. Kerjaan apa aku mau di sini bertani. Jadi aku cari yang administrasi, karena setiap orang pasti bisa kan, kalau punya degree pasti bisa administrasi. Ya udah akhirnya aku masuk sekarang jadi office assistant ya, kalau di sini bilangnya office manager gitu. Managing, aku ngurusin semua urusan kantor ya, operasional kantor. Kalau bahasa kerennya corporate real estate gitu. 2 tahun sekarang. Wow, bagus ya. Ceritanya panjang ya. Iya, tapi seneng kan? Aku senang, ya senang karena kalau kamu semua orang Belanda atau mix ada ya? Mix Tante. Karena ini perusahaan Amerika. Jadi betul-betul cosmopolitan. Mungkin 35% aja orang Belandanya. Karena itu bahasa Belandaku nggak improve ya. Nggak terpakai. Biasa. Salah. Harusnya aku bisa. Aku harus belajar harus. Sekarang aku belajar bahasa Belanda sama Kirana, sama anakku yang 3 tahun umurnya. Dia lebih pintar. Bener. Aku disalahin terus sama dia. Salah mama, ngomongnya salah. Dia udah bisa gitu loh. Bagus ya? Iya bagus. Ya. Jadi yang namanya les bayar ini itu lebih efektif memang sama orangnya langsung bicara ya Tante ya. Kalau bahasa itu ya. Bener. Mau les mahal sama guru yang bagus juga kalau nggak dipakai percuma. Ya. Bener. Sekarang ganti topik ya. Dia kan YouTuber dan juga subscribernya udah banyak. Tapi dia ini orangnya mudah, nggak berbelit. Aku bilang, aku mau wawancarai kamu karena aku sudah interesan waktu kamu Maret itu langsung ada di berandaku. Wah ini harus ini. Tapi karena kan belum kenal ya, jadi mesti dulu kita ngomong kenal gini gitu, di YouTube mesti banyak komunikasi gitu ya. Terus akhirnya aku klik, aku serk sama dia dan dia harus tak interview. Aku bilang gitu. Akhirnya hari ini dia juga lagi pause. Istirahat. Terus dia bilang, "Oke,
kita ketemu di kantor. Ya oke, sekarang kita ketemu. Itu awalnya kamu ikut jadi YouTuber itu apakah memang untuk fun atau memang kamu gimana gitu? Iya, padahal dulu teman-teman ya, aku tuh duluan nontonin YouTube-nya dulu Ningwati kan namanya ya. Aku dulu seneng, soalnya aku dulu penyiar radio kan ya tante. Jadi aku seneng kalau nonton podcast. Apalagi waktu itu aku baru belajar bikin YouTube, aku pengen seneng nih gitu, pengen punya hiburan yang setelah aku nonton tuh aku dapat sesuatu gitu ya. Tapi nggak yang terlalu formal gitu, nggak yang ngebosenin kan ya. Kalau kita nonton dokumenter bosan kadang-kadang. Kalau YouTube kan cuma sebentar terus wah seru nih, apalagi orang-orangnya bisa aku temuin gitu di Belanda semua kan tante wawancara ya. Bener. Gitu. Awal mulanya YouTube itu pas lockdown ya. Iya, lockdown. Aku kerja di rumah. Iya. Terus wow, ada makanan ini bagus tante. Iya. Wow, nice. Enak ini. Iya. It's smakelijk Adis. Thank you, Bang. Alsjeblieft, smakelijk. Makan aku. Ini makan siangnya Adis sampai sekalian makan pagi. Sekalian makan pagi betul. Aku makan buah aja. Ini orang sehat. Sambil makan ya? Sambil makan ya, biar nggak lapar. Betul. Oh gitu Adis. Jadi karena lockdown tante, jadi aku kerja di rumah, banyak waktu di rumah. Emang dari dulu tuh aku pindah ke Belanda karena aku dulu penyiar ya. Pengen banget bikin YouTube udah lama. Terus belum sempet ya karena itulah ya punya anak, kerjaan. Ya, Adis, pertanyaan terakhir, untuk masa depanmu, kamu mau jadi YouTuber atau tetap jadi business woman kerja di kantor? Business woman. Aku YouTube itu saat ini cuman untuk for fun ya tante, hobi. Jadi hobi yang alhamdulillah sekarang udah menghasilkan. Jadi buat tambahan jajan lah ya, bisa buat beli lipstick sama bisa buat makan keluar sama teman-teman gitu. Senang karena sekarang masih senang. Jadi kayaknya untuk kedepannya aku masih akan tetap ngejalanin hal yang sama kayak sekarang. Aku tetap kerja di pekerjaanku sekarang, ngurusin rumah tangga, anak dan suami. Dan YouTube sebagai sambilan. Oke, juga hobi ya. Juga hobi, tapi nggak tahu ya di masa depan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba jadi besar banget, terus banyak banyak ini itu ya, amin. Ya itu peluang yang bagus menurut aku ya. Bener. Ya siapa tahu mungkin aku ntar bisa jadi full time YouTuber, tapi nggak tahu ya. Itu bukan rencana aku sih. Bukan rencanamu ya, iya. Jadi kita tahu sekarang seorang Adisti Anggraini itu seperti apa. Juga YouTubernya dia itu untuk hobi, tapi sekaligus sekarang bisa menghasilkan dan untuk uang jajan saat sekarang. Betul. Tapi kita nggak tahu in the two comes di masa depan bisa beli rumah seperti Atta Halilintar ya. Amin. Bisa beli perahu tante. Speedboat. Dia kan suka gitu-gitu. Aku suka ya, bener. Sebenarnya pengen cuman kayaknya berlebihan jarang dipakai soalnya kalau speedboat atau juga sewanya di sini sewa parkirnya mahal. Lagi aku tinggal di Dale, nggak banyak air begini. Tapi siapa tahu ya, kamu nanti sudah bagus, kaya, tinggal di Nice. Oh iya, kalau uangku udah nggak berseri mah aku beli semua, aku beliin satu-satu semua. Amin. Bapaknya di belakang layar nih, dia ikutan sebenarnya. Iya, nanti itu ada sendiri nanti ya. Kita ngomong lagi. Ya Adis, cukup sekian. Nanti misalnya ada lain waktu kita ngobrol lagi. Pasti. Karena aku ini ngambil jam makan siangnya Adis loh. Kan sekalian. Iya. Karena rumahku deket kantornya, jadi oke sekalian aja gitu. Kapan lagi ya toh, mumpung mau ibir. Oke, terima kasih waktunya ya Adis ya. Sukses dengan rumah tangga, kerjaan, YouTube. Amin. Ya. Amin. Sama tante ya. Sama. Terima kasih juga. Iya, seneng banget. Nanti pokoknya lain kali gantian. Aku yang wawancara ya. Aduh. Aku tuh nggak ada apa-apanya. Jangan diwawancara. Aku juga penyiar loh teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa yang nonton ya. Subscribe juga Ningwati YouTube-nya. Oke? Ya, terima kasih. Bye.